Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bapak-bapak, ada ibunya, ibu-ibu yang di atas, yang gak kelihatan dari sini, suara sebaiknya, para sahimin dan saya. Pertama, kami akan mengingatkan ada yang sembahyang lupa tidak mematikan HP. Tadi juga saya lupa mengingatkan, karena saya pikir udah ingat semuanya itu. Ternyata berdering ini mengganggu, jelas mengganggu kekhusyuan, terutama yang punya HP itu terganggu. Jangan-jangan ini ya, yang ngebel di simpenannya itu terganggu. Nah, bagaimana caranya? Kalau lupa tidak mematikan sebelum sembahyang, ambil aja, matikan, masukkan lagi. Nggak batal sembahyangnya. Itu kalau nggak dimatikan itu mungkin menganggap sembahyangnya jadi batal. Dalilnya apa? Rasulullah itu pernah sholat, itu menggendong cucu beliau yang bernama Umamah. Jadi sembahyang sambil gendong cucu itu, ya. Gendong cucunya itu. Kalau ruku, beliau taruh di lantai cucu beliau. Beliau ruku, kemudian sujud, duduk, sujud lagi. Mau bangkit, berdiri, diambil lagi cucu beliau, digendong lagi. Nah, ternyata gerakan seperti itu kalau membatalkan sholat, tentu Nabi nggak mengerjakan. Ini artinya gerakan-gerakan ringan, kecil itu tidak membatalkan sholat. Oleh sebab itu kalau andai kata kita lupa tidak mematikan HP, tiba-tiba berdering, sekali berdering ambil matikan, masukkan lagi ke saku, nggak ada masalah. Ya kalau ringtone-nya itu seperti tadi itu mungkin tidak terlalu ganggu. Ada yang ringtone-nya itu nadanya itu itu imamnya itu kadang-kadang harus terganggu. Sholat isya sedang sujud, di belakang ada berbunyi seperti itu. Agama itu kan? Janda ya? Nah, yang punya janda begitu bangun, Allahu Akbar, bunyi lagi. Akhirnya membaca Fatihahnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gara-gara janda. Makanya ini karena tadi ada yang bunyi, saya ingatkan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, kajian kita hari ini seperti diamanatkan kepada kami adalah urgensi hadis dalam syariat Islam. Ada sebuah kisah menarik dari Kufah. Kufah itu sebelum muncul kota Baghdad itu menjadi pusat kebudayaan Islam waktu itu. Ada Kufah, ada Basrah. Ada Kufah dekat. Ini dari Basrah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu dari Kufah, ini dari Basrah, ya. Ada namanya Imam Al-Hasan Al-Basri dari Basrah. Al-Basri itu mesti dari Basrah. Kalau Al-Kufi dari Kufah, ya. Tapi dirinya banyak juga Al-Basri, ya, tapi tidak pernah dia di Basrah, ya. Basrinya Basri di Jepara itu. Nah, ini Basrah, ya. Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan ketika seorang sahabat yang bernama
Ya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Panggilan akrabnya Abu Nujaid, ya, panggilan akrabnya itu. Sedang mengajar hadis di kota Basrah, di sebuah masjid. Tiba-tiba ada peserta yang interupsi, ya Abu Nujaid, alimni bil Quran faqat. Wahai Abu Nujaid, ajarilah kami dengan Quran aja. Udah, gak atik hadis-hadis, ya, gak usah pakai hadis. Nah, apa kemudian Abu Nujaid, orang itu dipanggil, coba kamu maju ke depan. Setelah ke depan ditanya oleh Abu Nujaid, oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kalau kamu dengan teman-teman kamu hanya memakai Al-Quran saja, tidak mau memakai hadis, tolong beritahukan pada saya, sholat duhur itu kok 4 rakaat, dari mana Anda tahu 4 rakaat? Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, dari mana Anda tahu? Apa Al-Quran menyebutkan sholat duhur itu 4 rakaat? Tidak ada. Ya. Al-Quran hanya mengatakan aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kerjakan sholat sejak tergelincir matahari sampai malam dan waktu subuh. Tidak nyebutkan subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Dan ditanya diam aja. Abu Nujaid tanya lagi, kalau kamu dan dengan teman-teman kamu hanya memakai Al-Quran saja, tolong beritakan kepada saya, tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah itu 7 kali, dari mana kamu tahu? Gak tahu jawab lagi. Itu semuanya dalam hadis. Akhirnya orang tadi mengatakan, lafal ahyadan Anda telah menyadarkan saya. Mudah-mudahan Anda selalu disadarkan oleh Allah. Ternyata kemudian orang ini yang bertanya tadi belajar hadis, belajar fikih, dan sebelum meninggal beliau menjadi seorang ulama yang kondang dalam bidang hadis dan kondang dalam bidang fikih. Cuma Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan itu siapa itu orang itu. Nah, ini salah satu tanda atau salah satu gejala orang tidak mau menggunakan hadis. Ini terjadi pada masa yang sangat dini sekali, masih abad pertama. Sebab abad kedua itu sahabat Nabi itu sudah nggak ada yang hidup pada abad kedua. Jadi ini akhir-akhir abad pertama. Nah, pada waktu itu orang-orang yang tidak peduli dengan fungsi dan peran hadis dalam Islam itu setelah diberitahu mereka kembali kepada ajaran Islam yang benar. Pada ronde-ronde berikutnya, misalnya di Kairo, itu tadi di Irak. Yang kedua ada gejala juga di Kairo, tapi sudah agak belakangan waktunya, yaitu pada masa Imam Asy-Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 204. Beliau mengajar hadis di sebuah masjid di Kairo. Kata beliau, hadis ini adalah sahih. Tiba-tiba ada orang yang berbicara, ya Abu Abdillah, dipanggil akrab Imam Syafi'i, apakah Anda masih mau memakai hadis? Pertanyaan seperti itu. Anda masih mau memakai hadis? Mendengar pertanyaan itu, Imam Syafi'i marah.
Apa kamu lihat aku ini seorang Nasrani? Pertanyaan Imam Syafi'i. Artinya apa? Orang yang tidak memakai hadis adalah bukan muslim. Ini artinya begitu. Apakah kau lihat saya ini orang Nasrani? Apa kau lihat aku ini baru keluar dari gereja? Apa kamu lihat saya ini pakai sabuk kepastoran? Sehingga ketika saya mengatakan ini hadis sahih, kemudian saya nggak mau pakai hadis itu. Ini sikap Imam Syafi'i. Maka menurut Imam Syafi'i meninggal 204 Hijri. Demikian pula menurut Imam As-Suyuti jauh 911 meninggalnya Hijri. Orang yang tidak mau memakai hadis, istilah yang lazim kemudian disebut dengan ingkar sunnah, dia sudah keluar dari Islam. Orang yang tidak mau memakai hadis bukan muslim lagi, meskipun dia mengaku Islam. Nah, ini gejala-gejala orang tidak peduli pada hadis itu muncul pada abad-abad pertama sampai mungkin abad ketiga Hijri, dan munculnya di Baghdad dan di Kairo, tapi sifatnya masih personal, dan sifatnya ketika orang itu diberitahu mereka kembali kepada ajaran Islam. Sejak abad ketiga Hijri sampai kurang lebih abad ke-13, ke-12 atau ke-13 Hijri, itu tidak ada muncul pemikiran-pemikiran yang menolak hadis sebagai sumber syariat Islam. Baru kemudian pada abad 13 Hijri muncul lagi, dan ini pengaruh daripada apa yang disebut kolonialisme di negara-negara muslim. Jadi yang pertama dulu itu adalah sifatnya pribadi. Ini sudah menjadi kelompok. Salah satunya adalah kelompok ingkar sunnah yang ada di India. Ada sebuah organisasi yang menamakan dirinya Jamaah Ahli Quran di India sebelum merdeka. Setelah merdeka baru ada India dan Pakistan. Jamaah Ahli Quran ini didirikan oleh seseorang yang namanya dari nabinya orang Ahmadiyah. Kalau nabinya orang Ahmadiyah namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini Ghulam Ahmad Parwez. Ini. Nah, apa pendapat Ghulam Ahmad Parwez? Nama organisasinya bagus sekali, Jamaah Ahli Quran. Tapi menolak hadis. Kata dia, di dalam Quran gak ada keterangan sembahyang berapa kali, berapa rakaat. Maka sekarang kita sembahyang cukup diatur oleh pemerintah. Apa sehari sekali, apa sebulan sekali, dan sebagainya. Ini pendapat Ghulam Ahmad Parwez. Dan ini ingkar sunnah kontemporer ini berbeda dengan yang klasik. Munculnya akibat penjajahan, sifatnya sudah kelompok organisasi, muncul di negara-negara, juga di Mesir ada, di India, Pakistan juga ada, bahkan belakangan di Malaysia, bahkan di Indonesia juga ada. Nah, setelah diberitahu mereka tentang urgensi hadis, mereka tidak mau kembali kepada ajaran yang benar. Memang ini orang-orang yang diperalat oleh kolonialis sebenarnya. Maka kalau sekarang sedang tidak ada sekarang, itu bukan berarti tidak ada. Mungkin lagi istirahat aja. Nanti suatu saat akan muncul lagi, gerakan-gerakan ingkar sunnah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kalau kita tidak memakai hadis, tentu kita tidak bisa tahu bagaimana cara-cara sembahyang. Untuk sholat itu mungkin tidak mencapai 10 hadis, 10 ayat Al-Quran. Kita memerlukan ayat Al-Quran untuk sholat, atau dengan kata lain, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sholat tidak banyak. Tapi hadis yang berbicara tentang sholat sangat-sangat banyak, puluhan bahkan ratusan. Karena apa? Karena Al-Quran ayat-ayatnya sifatnya masih global, masih umum. Aqimus sholata, kerjakan sembahyang. Misalnya begitu. Waktunya kapan? Rincian waktunya kapan? Caranya bagaimana? Termasuk cara menghadap kiblatnya bagaimana? Cara sholatnya diawali bagaimana? Diakhiri bagaimana? Yang membatalkan sholat apa? Yang membatalkan wudhu apa? Doa-doanya bagaimana? Bacaannya bagaimana? Kapan orang wajib sholat? Kapan orang tidak boleh sholat? Semuanya diterangkan oleh hadis. Maka benar apa kata Imam Syafi'i, orang kalau tidak mau menggunakan hadis, ya bukan orang Islam lagi. Coba sembahyangnya bagaimana? Coba sholat dulunya kalau orang tidak mau pakai hadis, ya. Apa sembahyangnya dalam hati saja? Namanya eleng alias eling gitu ya. Nah, oleh sebab itu hadis itu punya fungsi yang pertama adalah menerangkan Al-Quran. Al-Quran global, terangkan oleh hadis. Mulai dari najis, mulai dari hadas, mulai dari cara bersuci untuk sembahyang sampai zikir setelah sembahyang, semuanya ada dalam hadis. Ratusan hadis kita perlukan. Jadi kalau dipikir apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in, namanya Imam Makhul, ya. Makhul itu artinya orang yang pakai celak mata. Itu Al-Quran lebih banyak memerlukan hadis daripada hadis memerlukan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang sifatnya global perlu dijelaskan oleh hadis. Tanpa dijelaskan oleh hadis tidak dapat dipahami. Maka disinilah sebenarnya kalau fungsi hadis adalah menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi sekaligus hadis punya kedudukan adalah sumber yang kedua sesudah Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bukan sumber yang kedua, tapi sumber syariat Islam bersama-sama Al-Quran. Itu kedudukan hadis, ya. Jadi kedudukannya adalah sumber syariat Islam. Ada yang mengatakan sumber kedua, ada yang mengatakan sumber pertama bersama Al-Quran. Nah, fungsinya ada 3 hadis itu. Pertama, menjelaskan Al-Quran. Itu masalah sholat. Masalah puasa juga demikian. Masalah zakat demikian. Masalah haji, semuanya diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membatalkan puasa tidak banyak diterangkan oleh hadis, oleh Al-Quran. Sekarang banyak orang bertanya, ya, apakah misalnya, ya, mencium minyak wangi itu batal puasanya? Orang bertanya seperti itu. Ada yang neteskan obat tetes mata
batal gak puasanya. Al-Quran gak akan menerangkan seperti itu. Iya. Masalah puasa, masalah zakat, harta yang bagaimana yang harus dizakati, Al-Quran gak menjelaskan. Ya, cuma mengatakan wa atuz zakata, bayarkan zakat. Binatang apa, hewan apa, harta bagaimana, ya, yang perlu dizakati, ya, gak ada keterangan dalam Al-Quran. Bahkan zakat fitri aja gak ada dalam Al-Quran. Zakat fitri apa zakat fitrah? Hah? Coba yang benar mana Pak? Hah? Yang benar insya Allah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nabi mengatakan zakatul fitri turratun lis-shaim wa tuhmatun lil masakin. Zakat fitri itu adalah menyucikan orang yang berpuasa dan merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Fitri itu artinya makan. Oh, perekam itu ya. Makanya nggak bunyi. Iya. Ini kayak ada timbal aja pemberian kamu. Baik. Fitri. Ya. Orang sering mengatakan fitri itu suci gitu ya. Saya sampai sekarang cari-cari di kamus-kamus itu kok nggak ketemu fitri artinya suci. Yang ketemu ya Rasulullah mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Disebut hari raya fitri karena orang-orang pada makan hari itu, khususnya sarapan. Pada hari raya Idul Fitri kan haram kita berpuasa. Makanya fitri itu artinya apa? Fitr itu artinya apa? Adalah artinya makan. Maka hari raya Idul Fitri itu hari raya makan. Ya, belum pernah dengar ya? Iya. Habis gurunya spanduk mengatakan kita kembali fitri, artinya kembali suci katanya. Siapa yang bilang fitri itu suci? Jadi kembali fitri artinya kembali makan lagi pada siang hari, terutama sarapan. Fitri itu sarapan. Ya. Sekarang ada lagi yang ngomong fitri itu apa? Hari raya kemenangan. Masya Allah, menang melawan siapa? Lawan hawa nafsu. Kalau sekarang aja bulan puasa masih kalah dengan hawa nafsu, kapan pernah menang manusia dengan hawa nafsu? Al-fitru yauma yuftirun nas. Disebut hari raya Idul Fitri karena pada hari itu semua orang makan. Maka hari raya Idul Fitri adalah hari raya makan. Zakat fitri nggak ada dalam Al-Quran. Di mana kita lihat? Di hadis. Maka kalau kita tidak mau menggunakan hadis, ya bukan muslim lagi sudah, kata Imam Syafi'i. Belum masalah haji dan sebagainya. Nah, hadis fungsinya yang pertama adalah menerangkan Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis adalah, kalau tadi menerangkan, yang ini bahasanya menyamai Al-Quran atau mendukung Al-Quran. Al-Quran mengharamkan, hadis mengharamkan. Nah itu. Al-Quran menghalalkan, hadis menghalalkan. Ini ya ada yang mengatakan mencocoki katanya itu. Ada yang mengatakan mendukung, tapi ada yang mempermasalahkan, Pak, kalau didukung berarti Al-Quran gak kuat berhubungan. Nah, itu bahasa lain. Yang jelas cocok, Al-Quran mengharamkan, hadis mengharamkan, seperti itu. Jadi banyak sekali contohnya. Yang ketiga, hadis itu fungsinya sebagai sumber syariat Islam yang tersendiri, yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, begitu. Contoh apa misalnya? Rasulullah
menetapkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Nah, ini sebagai sumber tersendiri, ya, yang tidak disebut dalam Al-Quran. Misalnya apa? Rasulullah menghalalkan binatang yang namanya dog. Dog. Dog itu binatang padang pasir, itu lebih besar daripada bunglon. Ya, lebih besar. Kulitnya kasar sekali, warnanya hitam dan coklat biasanya itu. Tapi kiai-kiai pesantren dulu banyak menerjemahkan dog itu biawak. Orang Jawa Timur mengatakan nyambik. Padahal saya lihat binatangnya, biawak dengan dog itu berbeda. Saya tanya para ahli, biawak itu reptil, Pak, hidup di air. Kalau dog itu di darat, berbeda itu. Ya. Makanya kalau saya lihat, dog itu bukan nyambi, bukan biawak. Nah, dog ini halal. Sebab Rasulullah pernah melihat para sahabat memakan daging dog. Rasul nggak melarang. Nah, itu namanya penetapan dari Rasulullah bahwa itu adalah halal. Saya sendiri pernah makan Pak dog itu, ya. Karena dipromosi katanya termasuk obat kuat gitu. Ya. Ternyata setelah makan kok nggak kuat-kuat gitu. Ya. Makanya kan kadang-kadang ada orang pergi haji, nanti tolong ya, saya dikasih oleh-oleh apa? Kadal Mesir. Ya kadal Mesir itu dog itu Pak, barangkali. Cuma sudah dikeringkan, jadi ikan asin gitu. Ya, itu promosinya begitu. Ya, obat kuat, maka pesennya itu kadal Mesir. Tahu kadalnya habis, nggak kuat-kuat gitu. Biasa promosi seperti itu. Ya. Nah, dog ini ternyata dimakan oleh para sahabat. Rasulullah ditawari nggak mau. Tanya oleh para sahabat, apa ini haram ya Rasulullah? Oh tidak, saya tidak makan karena itu tidak biasa dimakan di lingkungan ya atau di daerah saya. Yang banyak makan dog itu wilayah timur, wilayah tengah, Riyadh itu. Itu dijual di pasar. Ada yang 10 rial, ada yang 15, ada yang 20. Nanti digoreng enak banget. Tapi itu nggak biasa dimakan oleh orang-orang Mekah dan Madinah. Makanya apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ya, kalau ini dog tidak dimakan oleh Rasulullah, bukan berarti dog kemudian haram. Ini kalau kita seret kepada masalah ibadah, ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Itu. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh ini Rasulullah nggak pernah mengerjakan, jadi nggak boleh, namanya bid'ah gitu loh. Ya, saya sering dapat SMS orang bilang, ada seorang yang penceramah mengatakan sholat tahajud sesudah sholat tarawih itu bid'ah, haram, karena Rasulullah nggak pernah mengerjakan. Saya katakan kalau itu haram, apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ibadahnya haram kita kerjakan, berarti melakukan umroh Ramadan juga haram, karena Rasulullah selama hidup tidak pernah melakukan umroh pada bulan Ramadan. Sholat tahiyatul masjid seperti Bapak tadi datang di masjid sholat 2 rakaat, haram juga, bid'ah juga, karena selama hidup Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid. Pernah dengar bahwa Rasulullah tidak pernah sholat tahiyatul masjid? Hah? Saya pernah menyampaikan seperti ini.
seulama Banten. Katanya bingung. Akhirnya dia bilang, Pak, itu kan ada hadis yang mengatakan siapa yang masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Saya katakan, iya, hal itu betul. Apa itu perbuatan Rasulullah? Yang saya tanyakan, pernahkah Rasulullah sholat tahiyatul masjid? Yang tadi itu sabda, bukan perbuatan. Jadi Rasulullah itu nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Makanya kalau ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah disebut bid'ah, sholat tahiyatul masjid juga bid'ah. Ya, hati-hati Pak, dengarnya yang benar loh ya. Ada orang dengar pengajian kita ini, ya, akhirnya di rumah tanya Pak, ya, tanya gimana, Pak? Tadi gimana Pak katanya? Ya, sholat tahiyatul masjid itu saya dengar katanya dianjurkan, tapi Bapak bilang tadi kok bid'ah. Ini ibu yang kupingnya nggak dengar tadi. Tadi Bapak ya dengar. Kalau ibadah, ya, biar gua saya berdiri biar kelihatan. Ibu-ibu lihat tuh, ya. Itu yang tanya soalnya ibu juga itu. Kalau ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah disebut bid'ah, sholat tahiyatul masjid juga bid'ah. Umrah pada Ramadan juga bid'ah. Kita mengeluarkan zakat fitri dengan beras juga bid'ah. Kenapa? Rasulullah nggak pernah umrah Ramadan. Rasulullah nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Rasulullah juga tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dengan gandum. Udah nggak ada yang ngantuk ya? Khawatir itu. Jadi pulang baca buku. Sini kok sholat tahiyatul masjid dianjurkan. Kata Pak Ali katanya bid'ah. Telepon saya. Saya bilang, ibu waktu saya ngomong, ibu dengerin nggak Bu ya? Dengerin cuma buntutnya doang gitu. Tahiyatul masjid dianjurkan kepada orang yang datang di masjid dan duduk. Tapi Rasulullah masuk masjid langsung jadi imam. Loh coba, bedanya itu. Atau jadi makmum, juga pernah jadi makmum. Tapi kan jangan sakit. Maka kita kalau masuk masjid sudah qomat, nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, langsung harus jadi makmum. Nah, kalau nanti sholat tahiyatul masjid terus dibolehkan, imamnya bisa sendirian doang dengan muadzin. Yang lain tahiyatul masjid dulu. Gak ada, nggak boleh kita. Kalau sudah diiqomati tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Kalau sudah dikumandangkan iqamah. Sekali alat-alatnya saya. Yes. Rasulullah boro-boro sampai apa? Umrah Ramadan. Kita maunya kalau punya duit umrah Ramadan semuanya. Ya, bahkan kalau punya duit maunya tiap tahun pergi haji. Rasulullah itu punya kesempatan pergi haji 3 kali, tapi beliau pergi haji 1 kali. Jadi haji yang kedua bid'ah kan? Kalau dikatakan yang namanya bid'ah adalah apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ibadah gitu ya, maka pergi haji yang kedua bid'ah sudah itu. Oh coba, karena Rasulullah nggak pernah berhaji yang kedua. Sekali aja Rasulullah itu. Umrah sunnah, kesempatan itu ratusan bahkan ribuan kali. Umrah sunnah cuma 2 kali Rasulullah itu. Makanya tadi ada buku judulnya itu berhaji ulang suatu kedoliman. Itu yang nulis orang Saudi Arabia. Ada kawan terjemahkan, saya kasih pengantar. Betul sekarang ini. Katanya di NTB itu, kan dengan kemarin ada kawan bilang, itu daftar sekarang, itu baru tahun 2016 bisa berangkat. Saking banyaknya orang yang daftar dan saking banyaknya orang yang berhaji ulang. Itu kan mendolimi yang orang pertama kali mau haji akhirnya tertunda-tunda itu. Sekarang mungkin tidak ada yang daftar itu. Barangkali 2 bulan atau 3 bulan yang lalu 1.200.000 daftar tunggu.
Padahal kuotanya cuma 200. Berarti kita daftar, tunggu. Ya. Kadang-kadang mati dulu belum berangkat. Makanya itu dibaca. Kalau itu bid'ah itu apa, Pak? Bid'ah itu ibadah yang tidak ada dalilnya dalam agama atau dalil syar'i. Itu namanya bid'ah. Ya. Contohnya sholat subuh 10 rakaat. Ya, nggak ada dalilnya. Adanya ada dalil pagi hari semakin banyak bergerak semakin bagus, dalil olahraga. Apalagi kalau sholat subuhnya jam 8 pagi di alun-alun. Ibadah yang tidak ada dalil syar'inya, baik Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, itu baru namanya bid'ah. Bukan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Bagaimana, Pak? Memang benar Rasulullah itu setelah sholat tarawih, ya, tidak sholat lagi. Mengapa? Nah, sholatnya itu menjelang subuh kok. Kita sholat tarawih kan sore hari, ya kan? Sholatnya Nabi itu qiyamul Ramadan itu sudah sampai pagi. Habis sholat tarawih, ya witir plus subuh. Gak ada lagi. Kita habis sholat witir masih belundangan waktunya. Wong tarawihnya itu 1/4 jam selesai. Coba. Ngakunya sholat tarawihnya ngikutin Nabi. Padahal Nabi itu salah satu riwayat itu dalam kitab Sahih Muslim, sholat malam itu kata sahabat Hudzaifah bin Yaman namanya, itu rakaat pertama aja. Sekarang hitung sendiri, Bapak hitung sendiri. Bacanya surah Al-Baqarah setelah surah Al-Fatihah. Kemudian loncat ke surah An-Nisa, balik surah Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu kalau di mushaf Al-Quran sudah masuk juz yang ke-6. Jadi kompletnya juznya itu ada 5 juz. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau 1 juz misalnya setengah jam bacanya, kali 5 berapa, Pak? 2,5 jam. Itu baru berdiri rakaat pertama. Saya mau lihat siapa yang sholatnya seperti Rasulullah. Gombal semuanya. Kalau ngaku seperti Rasul itu gombal. Jauh sekali. Kita sholat tarawih itu, saya ikut kadang-kadang sholat tarawih yang 8 rakaat itu sudah bagus menurut saya. Ternyata paling panjang itu hanya 20 menit. Ini berapa menit coba? Nah, itu 20 menit. Saya di pesantren mulai jam 8:15 sholat isya, ya, 7:15, 1 juz Al-Quran dengan 20 rakaat, jam 9 baru selesai. Itu belum apa-apa kalau dibanding Rasul itu. 1 rakaat 2,5 jam. Belum kemudian rukuknya, baca doa-doa rukuk, kemudian baca doa panjang sekali, seperti ketika berdiri. Ya Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di belakang Nabi. Saya itu sampai ingin duduk rasanya. Makanya Pak, jangan membatasi sholat tarawih, ya, apalagi membatasi 8. 8 boleh, tapi jangan membatasi. Artinya berapa? Saya sholat tarawih 8, tapi saya nggak mengatakan hanya boleh 8. Nggak ada dalilnya. Kalau kita membatasi, nah itu bid'ah, Pak. Tidak ada dalil syar'i yang mengatakan, hadis, apalagi Al-Quran, yang mengatakan tarawih itu hanya 8 rakaat. Nggak ada. Orang-orang yang mengatakan 8 itu keliru, karena itu dalil untuk sholat witir. 4-4-3 itu sholat witir. Kalau tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang sholat malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa kecilnya yang lalu akan diampun. Gak membatasi. Kalau Rasulullah gak membatasi, masa kita membatasi? Seperti ini bid'ah juga, ya.
Orang sholat di Indonesia kiblatnya menghadap barat laut 21 derajat. Kalau nggak demikian sholatnya nggak sah, nggak ada dalilnya itu. Maka pada MUI yang kedua, saya persoalkan, saya masalahkan, saya kirim surat supaya dicabut. Kok nggak ada dalilnya? Dalilnya apa yang benar? Rasulullah ketika di Madinah mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Apa bagi orang utara Ka'bah? Antara timur dan barat adalah selatan. Maka orang yang berada di utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan, mana saja. Mau kenceng, mau miring ke kiri, mau miring ke kanan, boleh. Orang yang berada di utara Ka'bah. Itu menurut hadis. Saya nanti mudah-mudahan masih ada buku barangkali. Ya saya bagi tapi untuk nasib saja, mungkin 2 biji barangkali aja. Udah habis mau cetak ulang Pak. Kiblat antara bangunan dan arah Ka'bah. Udah hampir habis. Mudah-mudahan cetak kedua lebih tebal nanti. Nah ini namanya tekstualnya, mantoknya. Nah. Kontekstualnya bagaimana? Menurut ilmu usul fikih namanya mafhum muwafaqahnya. Orang yang berada di selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara, mana saja. Mau kenceng, mau miring, boleh semuanya. Orang yang di barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur. Mau miring ke sana, miring ke sini, boleh semuanya. Orang yang di timur Ka'bah, dari Korea sampai Kroya, dari Yokohama, tahu Pak di mana? Sampai Yogyakarta, dari Nagasaki sampai Nogotirto, dari Cina sampai Cilacap. Kiblatnya menurut tuntunan Nabi adalah arah barat, mana saja. Pasti kan? Itu tuntunan Nabi, dalilnya jelas. Aku ada orang katakan harus barat laut, terutama 21 derajat. Itu dalilnya adalah Google. Kenal Pak dengan Google? Kenal ya? Peta Google, Google Map. Ya, itu menurut itu begitu. Karena Indonesia itu berada di sebelah tenggara, maka seperti itu. Nah, kita beribadah harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Loh, dengan mengikuti Rasul itu mudah. Mau miring ke sana boleh, mau miring ke sini boleh, mau kencang juga boleh. Ini seperti ini, kencang benar menurut Rasulullah. Miring boleh, bahkan ke sini pun boleh menurut Nabi. Tapi menurut Google harus begini. Mendeng sedikit 1 derajat, itu jangan akan mendeng 111 km. Tapi ke orang maunya kok ikut Google yang sulit. Oh ada yang mudah. Islam itu mudah sekali. Ya. Kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk, nggak duduk juga berbaring. Berbaring nggak bisa ya dibaringkan. Alias disolati. Kita pergi musafir, nggak puasa boleh, sakit nggak puasa boleh. Jadi Islam itu mudah. Tapi ada orang yang mempersulit diri, akhirnya terjebak ke dalam kesulitan. Maka sholat kita itu asal menghadap barat, mana saja, mau miring, mau kenceng, asal nggak menghadap utara, nggak menghadap ke timur, nggak menghadap selatan, itu sholatnya sah. Menurut Rasulullah, menurut Google tidak sah. Loh, banyak yang cari menurut Google, karena dagangannya nggak laku kalau nggak jual Google. Ya. Ada yang mudah kok cari yang sulit. Ada cabang kok makan kulit, makan cabang kok dicampur kulit, akhirnya perutnya kembung. Ada yang mudah kok cari yang sulit, akhirnya tambah bingung. Baik Pak, waktunya udah habis ya. Ini belum habis ini Pak, ini masih mau keluarkan semuanya itu. Sampai pagi nggak selesai, suruh begini terus. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Itu ada saya bawa buku banyak, nggak banyak, jadi bisa dibaca. Ada lagi jurnal ya dakwah Papua, karena kami berkali-kali di Papua, ternyata di sana wilayah yang tadinya mayoritas Muslim menjadi minoritas.
gara-gara dakwahnya sangat lamban sekali, gerakan dakwah lamban sekali. Bahkan di Kabupaten Kaimana itu Bang, belum ada madrasah ibtidaiyah. Itu yang nyampaikan Bupati. Akhirnya saya punya pikiran kirim dai ke sana. Alhamdulillah sudah kirim dai yang menetap 2 orang. Ramadan ini kami kirim 4 orang, 2 di Fakfak, 2 di Kaimana. Dan mohon doa restu, mudah-mudahan Allah menakdirkan sedang cari-cari tanah di sana untuk mendirikan pesantren di Kaimana. Insya Allah bulan Oktober kami akan ke sana lagi. Nah ini untuk itu kirim dai, kami juga menerima mahasiswa santri yang akan belajar di pesantren Darussunnah yang kami pimpin 2 orang, mengirimkan 2 orang plus itu merupakan dana. Mari kita sama-sama mencari tiket masuk surga. Itu ada nomor rekeningnya, silakan kirim ke nomor rekening itu dana dakwah dan beasiswa Papua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.